Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, sekalian rahimakumullah, segala syukur senantiasa tidak bosan-bosannya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan iman, Islam, serta waktu luang, sehingga kita semuanya masih bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengaruniakan kepada kita keistiqomahan di dalam belajar agama, dimudahkan Allah untuk bisa memahami dan mengamalkannya, sehingga semuanya bisa menjadi bekal kita kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang kitab tauhid. Kita masih membahas tentang bab yang ke-9, yaitu orang yang mengharapkan berkah kepada pohon, batu, dan benda lain yang sejenisnya. Dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, beliau berkata, Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu ini, beliau namanya adalah Al-Harith bin Auf. Beliau adalah seorang sahabat yang terkenal dan beliau wafat pada tahun 68 Hijriah. Beliau berkata, kami pernah pergi keluar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju Hunain. Jadi ini peristiwanya tahun 8 Hijriah, setelah peristiwa Fathu Makkah, ya, penaklukan kota Makkah. Ya, setelah Nabi SAW berhasil menaklukkan kota Mekah, maka setelah itu kemudian apa? Terjadi perang Hunain. Ya, maka kemudian para sahabat, ya, Rasulullah SAW dan para sahabat pergi menuju Hunain, ya, perang melawan suku Hawazin dan juga suku-suku yang lain yang ada di sekitar Mekah, karena mereka berniat, ya, berusaha ingin menyerang kaum muslimin. Maka Nabi setelah mengetahui itu, maka Nabi keluar bersama para sahabat untuk memerangi mereka. Ya. Maka terjadilah perang Hunain. Ya, Nabi keluar bersama 10.000 sahabat, yang mana ini ikut pergi dari Madinah bersama Nabi menaklukkan kota Mekah. Ya, ketika Nabi Fathu Mekah, Nabi bersama 10.000 kaum muslimin. Kemudian ditambah penduduk Mekah yang baru saja ditaklukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekitar 2.000. Ya, maka jumlahnya 12.000. Adapun musuhnya suku Hawazin dan yang lainnya ini sekitar 20.000 pasukan. Ya. Maka Nabi SAW pergi menuju perang Hunain, menuju daerah Hunain. Ya. Kami pernah pergi keluar bersama Rasulullah SAW menuju Hunain, sedangkan kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran. Jadi saat itu kaum muslimin, ya, ini terutama yang penduduk Mekah ini, ya, itu kan baru terjadi Fathu Mekah kan, ya, terus mereka banyak yang masuk Islam. Jadi mereka itu baru saja masuk Islam. Yang sebelumnya musyrik. Ya. Jadi banyak yang baru masuk Islam. Sedangkan kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran, yaitu masuk Islam. Ketika itu orang-orang musyrik memiliki batang pohon bidara yang disebut Dzatu Anwar. Nah, kemudian ketika Nabi dan sahabat ini pergi ke Hunain, melewati sebuah pohon, ya, pohonnya kaum musyrikin yang mereka beri nama Dzatu Anwar. Nah, pohon ini oleh kaum musyrikin
ini biasa digunakan untuk menggantungkan apa? Senjata. Untuk ngalap berkah, tabarruk ngalap berkah. Supaya apa? Supaya mendapatkan keberkahan dari pohon tadi. Supaya senjatanya ini apa? Dapat berkah, kemudian ketika perang bisa menang. Jadi mereka punya pohon yang digunakan untuk menggantungkan senjata. Jadi sebelum perang senjata digantung-gantungkan, supaya dapat berkah, supaya nanti menang ketika perang. Nah ini orang musyrikin. Mereka punya pohon namanya Zatul Anwar, yang mereka beriktikaf di sisinya dan menggantungkan senjata-senjata perang mereka pada pohon itu. Nah, tatkala kami, yaitu para sahabatnya yang baru masuk Islamnya, tatkala kami melewati sebatang pohon bidara tersebut, Zatul Anwar, maka kami pun berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami Zatul Anwar, sebagaimana mereka juga memiliki Zatul Anwar. Jadi para sahabat yang bermaksud tadi apa? Juga kepengen punya pohon seperti itu, yang mana mereka bisa apa? Menggantungkan senjata supaya dapat berkah, sehingga itu bisa menang ketika perang. Jadi mereka pengen tiru-tiru apa? Pengen tiru-tiru kaum musyrikin. Ini bisa dimaklumi karena apa tadi? Para sahabat banyak baru masuk Islam. Jadi mungkin belum tahu ya kalau seperti itu termasuk kesyirikan. Maka mereka minta kepada Nabi, wahai Nabi, buatkan kepada kami apa? Pohon Zatul Anwar seperti yang dimiliki kaum musyrikin. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, Allahu Akbar. Allah maksud Nabi langsung mengingkarinya. Allahu Akbar. Innaha sunan. Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat Banu Israil li Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qawmun tajhalun. La tarkabunna sunana man kana qablakum. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itulah tradisi orang-orang sebelum kalian, orang musyrikin. Demi Allah yang diriku berada di tangannya, kamu benar-benar mengatakan suatu perkataan seperti yang dikatakan Bani Israel kepadamu Musa. Nabi mengingkarinya. Permintaan kalian ini persis seperti apa? Permintaannya siapa? Bani Israel kepada siapa? Nabi Musa. Kemudian beliau membaca ayat, Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qawmun tajhalun. Ini berkata Nabi Bani Israel kepada Nabi Musa. Buatkanlah untuk kami sebuah Tuhan berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan, beberapa berhala. Maka Nabi Musa alaihissalam menjawab, qala innakum qaumun tajhalun. Sungguh kamu orang-orang yang bodoh, yang jahil. Minta apa? Dibuatkan apa? Berhala. Kemudian Nabi bersabda melanjutkan, la tarkabunna sunana man kana qablakum. Kalian pasti akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian. Jadi Nabi sejak dulu sudah bersabda kepada para sahabat, pada kaum muslimin, kalian pasti akan mengikuti apa? Tradisi orang-orang sebelum kalian. Ini hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Bapak sekalian rahimahullah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yaitu yang pertama, tabarruk, tabarruk itu ngalap berkah. Ngalap berkah kalau bahasa kita. Tabarruk dengan pohon ini termasuk kesyirikan. Makanya Nabi mengingkari. Bahkan Nabi tadi menyamakan, kepada sahabat minta dibuatkan pohon untuk ngalap berkah. Nabi kemudian menyamakan itu dengan apa? Permintaan Bani Israil kepada Nabi Musa, yaitu minta apa? Dibuatkan apa? Tuhan berhala yang bisa mereka sembah. Berarti apa? Menjadikan pohon untuk ngalap berkah ini apa? Termasuk kesyirikan. Karena Nabi tadi menyamakan, permintaan kalian ini seperti apa? Permintaannya Bani Israil kepada Musa yang minta dibuatkan Tuhan-Tuhan, berhala-berhala.
Jadi tabaruk ini apa? Tabaruk dengan pohon dan juga yang lainnya. Ini termasuk kesyirikan. Demikian juga dengan batu dan yang lainnya. Ini termasuk juga dengan batu dan yang lainnya. Termasuk kuburan, ya, kuburan yang dianggap orang soleh, kuburan orang soleh. Maka tidak boleh juga ngalah berkah di situ, Pak. Lalu ngalah berkah kepada pohon aja tidak boleh. Termasuk kesyirikan. Bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Nanti lama-lama disembah itu pohonnya. Lama-lama disembah. Apalagi ngalah berkah di kuburan. Ini sudah sebenarnya tidak boleh lagi, Pak. Nanti lama-lama mereka menyembah kuburan. Kaum muslimin juga gitu. Dulu mereka itikaf di pohon Zatu Anwar tadi, itikaf, menggantungkan senjata untuk ngalah berkah. Ini termasuk kesyirikan. Kemudian yang kedua, hadis di atas ini menunjukkan yaitu apa? Hendaknya kita takut terjatuh ke dalam kesyirikan, Pak. Ini jangan kita meremehkan, karena kesyirikan itu termasuk apa? Dosa besar yang paling besar. Seandainya seseorang itu mati dalam keadaan syirik belum bertobat, maka dosanya tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, akan tetapi Allah mengampuni dosa lain yang di bawah kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Kalau dosa yang di bawah kesyirikan, ini meskipun dia belum bertobat, masih ada kemungkinan, masih ada peluang Allah ampuni. Terserah Allah, bagi yang Allah kehendaki. Meskipun tidak boleh juga kita jaga Allah, gak usah tobat apa-apa, paling diampuni Allah. Iya kalau diampuni, kalau tidak, ya celaka kita, kan tidak tahu kita. Artinya ada kemungkinan Allah mengampuni gitu, Tapi kalau syirik, ini sudah pasti Allah tidak akan mengampuni. Al-Quran Allah sendiri yang mengatakan seperti itu. Jadi berbahaya syirik itu, bahkan termasuk apa? Pembatal keislaman yang pertama, kesyirikan. Maka hendaknya kita takut dengan kesyirikan. Jangan apa? Jangan meremehkan. Allah ngono wae ora apa-apa. Wong yo niate anu tidak boleh. Kalau jelas acara kesyirikan tidak boleh kita ikut-ikutan, kita menjauh, kita mengingkarinya. Kita tidak bisa mengingkari dengan lisan, dengan perbuatan, minimal dengan apa? Dengan hati kita. Nah, di antara wujud mengingkari dengan hati itu apa? Ya kita nggak ikut-ikutan begitu. Itu di antara bentuk bukti kita mengingkari dengan hati, Pak. Bentuknya itu tadi, kita tidak ikut-ikutan, minimal seperti itu. Karena kita dengan lisan tidak punya kemampuan. Dengan perbuatan apalagi kita bukan pemimpin, bukan penguasa, kita hanya warga biasa, seperti itu. Jadi hendaknya kita takut dengan kesyirikan. Karena seseorang terkadang menganggap baik sesuatu dan dia menyangka bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ternyata hal itu justru menjauhkan dirinya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendekatkan dirinya kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak orang yang apa? Mereka menganggap sesuatu itu baik, ternyata itu apa? Tidak baik. Seperti tadi itu, para sahabat menganggap ini kan baik, ngalah berkah, Jadi kalau perang kita menang, gitu kan mereka nggak baik. Ternyata itu tidak baik. Ternyata Nabi mengingkarinya. Itu masuk kesyirikan. Maka patokan kebenaran itu apa? Bukan apa yang dianggap baik masyarakat. Tapi parameternya apa? Ini sesuai dengan agama kita. Kalau bertentangan, ya harus kita ingkari, Pak. Kita tinggalkan. Tidak boleh kita lestarikan, tidak boleh. Apalagi yang sudah berbau kesyirikan. Meskipun dibungkus dengan acara budaya, kalau itu jelas kesyirikan, kita harus tinggalkan. Apapun namanya. Karena kita lihat itu bukan nama, tapi prakteknya, hakikatnya. Ini kesyirikan ini. Maka kita tinggalkan. Jadi seperti itu. Adapun kalau tradisi sesuatu itu baik, ya silakan. Jadi sekali lagi
parameter kebenaran ini bukan sesuatu itu dianggap baik atau tidak oleh masyarakat. Tapi apa? Sesuai dengan agama kita. Meskipun semua orang banyak yang menganggap baik, tapi kalau itu kesyirikan, ya kita tidak boleh ikut-ikutan. Tidak boleh berdalil, loh kan semua melakukan Pak Ustaz. Kalau ini sesuatu yang baik, tidak bisa. Ini kesyirikan Pak. Baik menurut siapa dulu? Kalau menurut masyarakat baik, belum tentu baik menurut siapa? Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, yang dianggap atau yang dihitung dalam menghukumi sesuatu adalah dengan memperhatikan hakikat makna sesuatu itu, bukan sekedar nama. Tadi saya jelaskan ya, yang dia itu prakteknya Pak, bukan namanya. Kalau namanya bisa dikemas sama macam-macam ya, dikemas dengan nama ini, istilah ini. Oh ini bukan syirik kok Pak, oh ini cuma sekedar macam-macam ya, seperti itu. Ya, tadi yang kita lihat apa? Prakteknya. Kayak dukun itu juga sama. Oh itu bukan dukun apa Ustaz? Waktu yang nganggo jubah, nganggo sorban, ya, ini tasbih gede. Dia juga mengucapkan Bismillah misalnya. Ya, dia ketika menyembuhkan itu baca Bismillah, memindahkan penyakit dari manusia ke hewan misalnya. Itu pakai Bismillah. Ini pengobatan Islami Pak Ustaz. Ya, seperti itu. Maka kita tidak melihat apa namanya. Kita lihat apa prakteknya. Loh kok prakteknya dukun ini? Berarti dia dukun meskipun pakai jubah, meskipun tasbihnya gede, dukun tetap dukun. Kita tidak boleh pergi ke dukun. Ya, jadi yang kita lihat apa? Prakteknya. Ngakunya Pak Ustadz, Pak Kiai, tapi kok dia ngaku bisa lihat hal yang gaib, ya, bisa meramal katanya. Wah ini berarti dukun. Nah, gitu. Biasanya itu apa? Ciri dukun itu tanya-tanya siapa? Nama ibu kita. Dia ada cirinya Pak. Ibumu jenenge sapa? Nah, ini dukun yang mesti Pak. Dukun Pak. Meskipun pakai jubah, pakai ambil Pak Ustaz, tinggalkan saja ya. Alam rukyah mendadak takok jenengi ibuke. Ini ciri dukun Pak. Ya, kemudian minta apa? Minta kayak ini ya, kayak bekasnya itu ya, rambutnya atau apanya begitu. Ini dukun Pak. Ya, dukun. Ya, banyak sekali yang ciri dukun ya. Ini pembahasan yang lainnya. Kemudian yang keempat, sebab dari penyembahan patung-patung tersebut adalah karena mereka mengagungkannya, kemudian berdiam diri di sisinya dan mencari berkah dengannya. Ya, jadi sebab orang itu nyembah tadi ya, patung, ya, termasuk pohon tadi. Ini biasanya apa? Biasanya diawali karena apa? Mereka mengagungkan. Ya, termasuk makam keramat. Awalnya mereka memuliakan, mengagungkan, kemudian dibangun, ya, sebagus mungkin. Lama-lama orang apa? Ngalah berkah di situ, musab-musab nisannya, dicium-cium. Lama-lama nanti apa? Orang apa? Beribadah di situ, iktikaf di situ, gitu. Baca Quran, sholat di situ, berdoa di sisi makam dan seterusnya. Lama-lama apa? Terjadi kesyirikan. Ya. Kemudian yang kelima, umat Islam akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Ini termasuk siapa? Yahudi dan Nasrani. Ini sudah dinaskan Nabi sejak dulu, Mbak. Kalian pasti akan mengikuti apa? Orang-orang sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani. Dan sekarang terbukti Mbak ya, terbukti Mbak. Orang kafir ya punya perayaan macam-macam, kita ikut-ikutan Mbak. Gitu Mbak. Orang kafir merayakan apa kemarin? Tahun baru Mbak. Kaum muslimin ikut-ikutan Mbak. Gitu. Itu kalau kita lihat di jalan itu mayoritas siapa itu? KTP-nya Islam Mbak. Benar-benar percaya dengan tinggalin KTP-nya Islam lebih banyak. Padahal itu perayaan orang kafir Mbak. Gitu. Karena kafir bisa dilihat di sejarahnya. Gitu. Kemudian juga perayaan yang lain. Orang kafir merayakan ulang tahun, gitu, menyalakan lilin. Kemudian ditiup sebelum niup apa? Setelah apa? Sebelum niup apa? Apa istilahnya? Memanjatkan doa dan harapan. Ya, semoga nanti begitu. Kemudian terus, ini tradisinya siapa? Ini tradisinya Nabi atau tradisinya orang kafir, Pak? Orang kafir, Pak. Ya. Ternyata orang Islam banyak yang ikut, Pak. Tidak hanya orang awamnya, tokohnya juga banyak, Pak. Ulang tahun bikin kue ada lilinnya, ya. Kemudian manjatkan doa ditiup. Ini tradisinya siapa? Orang kafir.
Kemudian ibadah dengan cara nyanyi, itu tradisinya siapa? Orang Nasrani. Coba aja jalan ke gereja, ibadahnya gimana itu? Nyanyi. Karena itu khasnya mereka, ibadahnya seperti itu, kan? Dengan caranya nyanyi. Coba sekarang kita lihat kaum muslimin, banyak yang zikir doa sambil nyanyi, kan? Bahkan di masjid, gitu, sholawat sambil nyanyi. Bahkan lebih parah, Mbak, tidak cuma sambil nyanyi, sambil joget, gitu, kan? Banyak orang ya, sholawat sambil joget coba. Orang Nasrani aja itu kalau nyanyi di gereja kan anteng dong ya, anteng, tenang, khusyuk, ya versi mereka ya. Lah ini, Mbak, ya, kita sholawatan, Mbak. Sholawatan kan mendoakan siapa? Nabi itu ya. Sholawatan nyanyi sambil joget, Mbak. Masya Allah, lebih parah daripada orang Nasrani. Coba ikut-ikutan, Mbak, kita. Ya, nanti sana merayakan apa lagi? Bahkan sudah jelas itu ibadahnya mereka, perayaan mereka Natal. Kita ikutan Natalan, Mbak. Ikut seneng, ikut geget saja. Natalan ini, iya, yuk Natalan, susah Natalan dulu. Ikut apa? Merayakan begitu. Dan juga perayaan yang lainnya banyak ya. Kita menurut tradisi orang kafir banyak. Maka kaum muslim ini harus punya izah. Kita harus bangga sebagai orang muslim. Ini tradisi orang kafir, maka kita tinggalkan. Ya, maka sebenarnya dalam Islam itu tidak ada tradisi apa? Perayaan ulang tahun itu tidak ada. Ya. Coba jenengan cari riwayat satu saja. Nabi dan para sahabat pernah nggak mereka merayakan ulang tahun? Ya, tidak pernah. Padahal seandainya mereka ingin merayakan, bisa atau tidak? Bisa, tidak ada penghalangnya. Imam mazhab yang 4 itu loh, pernah nggak mereka yang ulang tahun? Jadi kan nanti mirip Pak Imam Syafi'i merayakan ulang tahun, Pak, tiup lilin. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Itu tradisi siapa coba? Ya, tapi kita ikut-ikutan, Pak. Ya. Ini kalau kita ingatkan seperti ini malah kita dituduh Pak, ekstrim, ya. Sebuah biasa, rasa keras apanya, Pak? Ya. Apa kita dakwah itu sambil lempar batu kan tidak loh. Kita cuma apa? Menasihati. Kenapa? Karena kita sayang kepada kaum muslimin. Itu tadi surah kafir, Pak. Jangan diikuti. Kita orang Islam punya tradisi sendiri. Kita hari raya cuma 2 saja, Pak. Idul Fitri dan Idul Adha. Itulah hari raya apa? Kaum muslimin. Idnya itu ya cuma 2 ini, Pak, yang setiap tahun diperingati. Cuma 2 id saja ini kaum muslimin. Hari Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi sekarang banyak sekali gitu, Pak. Banyak sekali kita menjadikan hari Id yang tiap tahun diperingati banyak sekali, Pak. Ada Isra Mi'raj, ya, apa lagi? Maulid Nabi. Ada apa lagi? Apa, Pak? Yang biasanya merayakan hari besar itu, Pak. Banyak sekali, Pak. Apa? Apalagi dicampur tradisi itu, lebih banyak lagi, Pak. Engkau meteng yo, memakai ritual itu, apalagi itu mitoni, apalagi tidak apa saya. Karena saya nggak pakai seperti itu, Pak. Kita orang Islam, kita juga orang Jawa, tapi kita juga orang Islam. Kalau budaya Jawa yang baik kita lestarikan, tapi kalau sudah berbau kesyirikan, berbau tadi tatoyur ya, ini tidak boleh. Kita suka tinggalkan. Dan banyak lagi ya. Dan ini mas sudah disampaikan Nabi. Kalian akan mengikuti apa? Tradisi orang sebelum kan? Bahkan di hadis yang lain dijelaskan ya, sering kita dengar ya. Bahkan seandainya mereka itu masuk ke lubang bob sekalipun, Pak, lubang yang beribu-ribu ya, kalian juga akan masuk mengikuti mereka. Ini luar biasa. Kemudian yang ke-7, kesyirikan juga akan menimpa umat Islam. Tadi yang dijelaskan ya, dalam tadi ya, kesyirikan juga menimpa banyak kaum muslimin. Maka ini harus kita ingatkan. Kemudian yang ke-8, celaan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani juga diarahkan kepada kita, yaitu agar kita waspada. Jangan kita ikut-ikutan apa? Tradisi orang musyrik, tradisi orang Yahudi dan Nasrani, dan seterusnya. Kemudian yang ke-9, hadis di atas menunjukkan larangan tasyabuh, yaitu menyerupai perbuatan orang-orang jahiliyah, termasuk Yahudi dan Nasrani. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari agama Islam. Kalau ada dalilnya silakan. Tapi kalau tidak ada, tidak boleh kita tasyabuh, menyerupai apa? Sesuatu yang menjadi ciri khas orang kafir, tidak boleh. Misalnya orang Nasrani pakai apa? Lonceng kan ya. Makanya
Nabi ketika mengumpulkan sholat pakai apa? Azan, Pak. Sudah tahu ya ceritanya tentang azan ya. Ada yang mengusulkan bagaimana kalau pakai lonceng. Nabi nggak mau. Itu tradisinya orang Nasrani Nabi. Ada yang mengusulkan pakai apa itu trompet. Itu tradisinya orang Yahudi. Nabi nggak mau. Kemudian apa? Azan. Ini ciri khas orang Muslim. Maka tidak boleh kita pakai lonceng itu ya. Maka lonceng itu kita hindari, Pak. Termasuk biasanya bel rumah itu ya, itu banyak ya. Kadang kita itu pakai yang lonceng itu, teng itu sebaiknya dihindari. Termasuk jam dinding yang di masjid besar itu ya, kan sering ya. Itu kan kayak gereja, Pak. Teng, ya, teng, ya, itu sebaiknya dihindari, Pak. Cari yang lain kan masih banyak tuh, Pak ya. Yang besar itu loh, Pak. Itu kayak lonceng itu sebaiknya dihindari. Karena tersambut dengan orang Nasrani ciri khas mereka, ya, ciri khas mereka. Kemudian yang ke-10 terakhir, wajibnya menutup jalan-jalan yang bisa menyampaikan kepada keburukan, yang bisa menyampaikan kepada keburukan seperti apa? Kesyirikan, bid'ah maupun maksiat. Jadi segala sarana, segala hal yang bisa menjadi perantara, bisa menjadi apa? Menyampaikan seorang kepada kesyirikan, bisa menggiring orang kepada kesyirikan atau bid'ah atau maksiat, maka ini apa? Wajib kita tutup serapat-rapatnya, wajib kita cegah. Ini kalau pohon ini awalnya cuma kalau berkah, lama-lama disembah itu pohonnya. Itu betul, Pak. Termasuk makam keramat itu, awalnya itu cuma ya meyakini ini makam orang soleh, ya. Terus untuk mengagungkan, kemudian dibangun bagus, lama-lama orang ibadah di situ, Pak. Nyembah-nyembah, musab-musab misalnya. Akhirnya jadi kesyirik. Maka Islam itu menutup rapat hal-hal seperti ini yang bisa menjadi apa? Wasilah menuju kesyirikan ditutup rapat-rapat oleh Islam. Maka tidak boleh kita mengagungkan sesuatu berlebihan. Termasuk orang soleh, Pak. Tidak boleh kita mengagungkan secara berlebihan, tidak boleh, Pak. Nanti lama-lama kita menyembahnya, Pak. Kita lebih takut apa? Menyalahi perintah orang soleh tadi, Pak, daripada kita takut menyalahi perintah Allah. Kita lebih takut apa? Wah, gini anu kok, wah ini kok iso sing bawa reksa iso ngamuk iki, Pak. Takut dia, Pak. Akhirnya bikin sajen. Tapi dia nggak takut melanggar perintah Allah, nggak takut dia, Pak. Tapi kalau melanggar, ya, Pak, wasiatnya Mbah Dukun misalnya atau siapa, mereka lebih takut, Pak. Mereka lebih takut. Lewat jembatan, ngebel, Pak, kalau gak ngebel kok iso celaka awake dhewe, wedi, takut dia, Pak. Takut pada siapa? Takut katanya pada jin penunggu situ katanya gitu. Tapi kalau dia berbuat maksiat syirik, enggak takut dia, Pak. Enggak takut sama Allah. Seperti itu. Makanya kita harus kita luruskan, dan harus kita jadikan sebagai apa istilahnya koreksi ya bagi kita semuanya. Khususnya untuk diri kita sendirinya. Jadi jangan sampai kita takut kepada yang lain melebihi takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.